Seperti yang kita tahu, timnas U17 berhasil mendapatkan hasil positif saat mereka bermain melawan Uzbekistan, di mana skuad asuhan Nova Arianto itu menang dengan skor yang sangat meyakinkan, yakni 2-0. Kemenangan yang membuat tim Garuda berpeluang meraih gelar juara Piala Kemerdekaan dengan catatan mereka harus mengalahkan Mali di pertandingan terakhir yang akan digelar pada tanggal 18 Agustus mendatang. Namun soal juara atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang dipikirkan oleh Nova Arianto, karena yang terpenting dirinya ingin mencoba semua pemainnya dengan tujuan untuk menyeleksi sebelum Piala Dunia dimulai. Di antara pemain yang mendapatkan kesempatan adalah pemain diaspora. Di laga kemarin mereka benar-benar diberi kesempatan. Misalnya yang ditunjukkan oleh Noah Pohan dan Aaron O'Neil. Khusus Aaron di laga melawan Uzbekistan, dirinya benar-benar memberikan warna baru di lini depan timnas Indonesia. Dan untuk itu inilah cerita di balik performa dan kesan para pemain diaspora saat membela timnas Indonesia. Ya, di ajang Piala Kemerdekaan tahun ini, Coach Nova memutuskan untuk membawa 4 pemain diaspora. Mereka adalah Matthew Baker, Noah Pohan, Eizer Jacob, hingga Aaron O'Neil. Nantinya, keempat pemain itu akan diberi kesempatan untuk menunjukkan performa terbaiknya demi bisa mendapatkan slot bersama timnas di ajang Piala Dunia. Khusus Baker tampaknya dirinya sudah bisa memastikan bakal ikut ke Piala Dunia. Alasannya adalah karena dirinya sudah sangat lama membela timnas U17 dan performanya terus konsisten sampai saat ini. Sedangkan pemain yang lain baru bergabung sehingga mereka masih membutuhkan adaptasi terlebih dahulu. Kesempatan debut akhirnya didapatkan oleh Eizer dalam pertandingan melawan Tajikistan. Di laga itu Eizer bermain sebagai gelandang bagi timnas Indonesia. Debutnya langsung dimanfaatkan oleh pemain berusia 16 tahun itu, di mana umpan dari Eizer berhasil dimaksimalkan oleh Fadli Alberto untuk mencetak gol kedua timnas ke gawang Tajikistan. Tentu sebuah awalan yang sangat manis bagi pemain yang saat ini menimba ilmu di Australia tersebut. Debut sejatinya juga dirasakan oleh dua pemain lain, yakni Noah Pohan dan Aaron O'Neil. Bedanya, dua pemain itu menjalani debut dari bangku cadangan, sehingga tak banyak waktu yang bisa mereka manfaatkan. Namun meski begitu, paling tidak mereka sudah merasakan bermain di lapangan saat membela tim Garuda. Debut starting Noah Pohan dan Aaron O'Neil. Setelah sebelumnya masuk sebagai pemain pengganti, Noah Pohan dan Aaron O'Neil langsung diberi kesempatan Nova Arianto untuk menjalani debutnya sebagai starter bersama timnas Indonesia. Kali ini, tim yang mereka lawan adalah Uzbekistan, tim yang pastinya tidak bisa diremehkan. Mumpung diberi kesempatan bermain, Noah Pohan dan Aaron O'Neil berusaha memberikan performa terbaiknya. Salah satu performa yang layak mendapatkan sorotan adalah permainan dari Aaron O'Neil. Di laga itu, dirinya memberikan warna lain di lini serang tim Garuda. Berbekal tubuhnya yang besar, ia bisa menjadi pemantul bagi pemain-pemain yang lain. Hasilnya Aaron O'Neil dan Noah Pohan berhasil membantu timnas Indonesia meraih kemenangan atas Uzbekistan dengan skor 2-0. Masing-masing gol sendiri dicetak oleh Dimas Adi dan Al Ghazani. Kemenangan yang pastinya cukup mengejutkan karena bermodal pemain pelapis, nyatanya timnas Indonesia mampu mengalahkan tim kuat Uzbekistan.
Tradisi tanah airku buat pemain diaspora makin klop. Seperti biasa, setelah pertandingan selesai, para pemain langsung melakukan tradisi tanah airku. Hal itu tentunya juga dilakukan oleh para pemain diaspora, termasuk diaspora yang baru bergabung. Sebagai tradisi yang sakral di timnas Indonesia, para pemain pasti tahu soal makna tradisi tersebut. Yang intinya adalah kemanapun kita pergi, pasti akan kembali juga ke pangkuan Ibu Pertiwi. Makna itu pastinya semakin dirasakan oleh para pemain diaspora. Usai melakukan tradisi tersebut, para pemain Indonesia terlihat semakin kompak, seolah mereka disadarkan soal persatuan di timnas Garuda. Kekompakan ditunjukkan oleh trio diaspora, yakni Noah Pohan, Eiza Jacob, dan Matthew Baker. Dalam raut wajah yang mereka tunjukkan, 3 pemain tersebut terlihat happy karena bisa mengantarkan timnas Indonesia meraih kemenangan atas Uzbekistan. Kemenangan yang pastinya sangat penting untuk modal di pertandingan terakhir. Selain tradisi tanah airku, mungkin para pemain diaspora di timnas juga dikagetkan dengan antusiasme fans Garuda. Bagaimana tidak, karena di laga melawan Uzbekistan, penonton yang hadir mencapai 21.000 orang. Jumlah itu hampir full house, karena kapasitas Stadion Sumut cuma 25.000 saja. Tentu sebuah momen tak biasa yang dirasakan oleh para pemain, karena cuma level U17, tapi penontonnya bisa sebanyak itu. Reaksi dua pelatih setelah pertandingan selesai. Soal hasil pertandingan antara kedua tim, hal ini akhirnya mendapatkan respon dari dua pelatih, yakni pelatih Uzbekistan dan timnas Indonesia. Pelatih Uzbekistan, yakni Sergei Chigodev, mengakui kekalahan atas Indonesia dan langsung memberikan ucapan selamat atas kemenangan dari timnya. Saya ingin mengucapkan selamat atas pertandingan ini, selamat atas kemenangan kalian. Pertama-tama, saya harus mengatakan bagus sekali. Pertandingan ini sangat ketat. Ada banyak momen bagi tim Indonesia dan Uzbekistan. Tetapi sayangnya kami tidak berhasil menyelesaikannya dan kalian yang menentukan hasilnya. Tapi jelas ini adalah pertandingan sepak bola. Kita menang atau kalah, kita tidak pernah tahu hasilnya. Tapi kita sudah berusaha sebaik mungkin, kata Sergei Chigodev dikutip dari Kompas. Di sisi lain, setelah mengantarkan Indonesia meraih kemenangan, Coach Nova mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Pelatih berusia 45 tahun itu juga menekankan agar para pemain tetap harus bermain maksimal agar nantinya bisa terpilih masuk skuad di final di ajang Piala Dunia. Secara umum kami senang dan puas dengan penampilan anak-anak. Dari 2 laga yang sudah kami jalani di Piala Kemerdekaan ini, hasilnya cukup memuaskan. Ini juga sebagai ajang uji coba sebelum menghadapi Piala Dunia U17 nanti. Makanya kami tekankan kepada semua pemain agar bermain maksimal dalam setiap laga. Saya yakin semua pemain bisa lebih berbenah agar lebih baik lagi nanti, kata Nova Arianto dikutip dari Kumparan. Usai menang dalam pertandingan melawan Uzbekistan, kini menarik ditunggu formasi dan line up seperti apa yang akan digunakan oleh Coach Nova di pertandingan terakhir melawan Mali. Tapi intinya, di pertandingan terakhir nanti, timnas harus waspada karena Mali adalah tim terkuat di turnamen, di mana wakil Afrika itu berhasil meraih 2 kemenangan beruntun dengan skor yang cukup mencolok, masing-masing 5-1 saat melawan Uzbekistan, dan terakhir 4-2 saat melawan Tajikistan. Jadi itulah cerita di balik kemenangan timnas Indonesia atas Uzbekistan dalam lanjutan Piala Kemerdekaan.